Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Di awal mula perjumpaan kita di hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini adalah perjumpaan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan perjumpaan yang Allah Subhanahu wa taala juga akan jadikan kita nantinya di akhirat kelak sebagai kelompok-kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hidup yang kita lewati hari demi hari, waktu demi waktu, tak terasa waktu terus berjalan dan tak berhenti. Tapi sampai saat ini, apakah terbesit di dalam hati kita bahwasanya apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita ini masih banyak kelalaian yang kita lakukan? Mata, ya, inilah mata kita yang Nabi SAW pernah sabdakan, barang siapa yang diuji dengan habibatain, diuji dengan kedua belah matanya. Nabi SAW sebutkan habibatain, dua hal yang paling dicintai. Maka tatkala seseorang sabar dengan kedua mata tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di dalam hadis yang lain yang Nabi SAW juga riwayatkan bahwasanya mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis takut karena dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mata yang sehat, mata yang dengannya kita melihat keindahan Allah, mata dengannya kita melihat makhluk-makhluk Allah. Tapi apakah selama ini kita menggunakan mata kita untuk ketaatan kepada Allah, ataukah kita gunakan mata ini untuk berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hari ini saja, lebih banyak mana mata kita melihat mushaf Al-Quran? Mungkin mata kita lebih lama melihat layar laptop atau layar gadget kita. Mana yang lebih banyak? Apakah lebih banyak melihat kajian-kajian asatidzah yang ada di dalam media sosial, ataukah kita lebih melihat kepada hal-hal yang tidak manfaatnya? Maka semoga hal ini menjadi introspeksi bagi saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Waktu kita terus berjalan, tak terasa mata ini terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tangan kita yang terus scroll, terus gak berhenti-berhenti, 2 jam, 3 jam habis waktu kita. Belum lagi telinga, belum lagi tulisan kita yang menyakiti hati orang lain, belum lagi postingan kita yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Betapa banyak dosa kita. Maka saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita hentikan hal ini. Karena waktu kita terus berjalan dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Adakah salah seorang dari kita yang mengetahui pasti? Oh pasti,
Oke, tahu pastinya. Apakah ada yang bisa menjamin tatkala dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Idza jaa sakratul maut, apabila telah datang sakratul maut, la yasta'khir wa la yastaqdim, tidak akan maju dan tidak akan mundur. Ada orang yang jatuh di kamar mandi, ada orang baru saja duduk di tempatnya istirahat sudah tak bangun lagi, ada lagi yang tidur untuk menghilangkan lelah, taunya dia tak bangun lagi. Ada orang yang menyantap minuman ataupun masakan yang paling dia sukai, rupanya itu adalah minuman dan santapan yang terakhir baginya hidup di dunia. Jamaah sekalian, ini yang perlu kita camkan sama-sama. Ingatkan pada diri kita. Apakah selama ini kita lebih banyak memegang HP? Apakah memegang mushaf Al-Quran? Apakah waktu kita benar-benar kita habiskan untuk perkara yang menyelamatkan kita nanti di akhirat, ataukah perkara yang sia-sia? Semoga nasihat ini adalah nasihat yang bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah sekalian. Apalagi setiap Jumat malam ya, kita berupaya untuk duduk di sini sama-sama belajar, antum belajar dan ana pun belajar. Kita sama-sama belajar untuk mengambil faedah demi faedah, hikmah demi hikmah, bukan untuk menghiasi jendela status kita, status WA ataupun Instastory ataupun yang lainnya. Akan tetapi apa yang kita pelajari adalah untuk diamalkan. Apa yang kita pelajari adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan pujian manusia, bukan kelompok fulan, bukan karena ustadz fulan, bukan karena masjid tertentu. Tapi kita belajar di sini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kotornya riya, kotornya sum'ah hingga mengkotori ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan terjadi? Haba'an mansura. Hilang, habis. Amilatun nasibah. Amalan kita hanya menjadi amalan yang sia-sia, lelah. Habis maghrib, habis hujan, dingin, pinsun dingin lagi. Wah, pas waktu untuk tidur. Jangan sampai kelelahan kita. Bahkan ada yang masih pakai baju seragam misalkan untuk berangkat ke sini, ataupun baru saja pulang dari rumah, mandi segala macam, siap-siap nih, udah ditelepon dari rumah, kita mau kajian Ustadz Rustam, yuk, masya Allah. Lelah kita, capek kita. Jangan sampai lelah dan capek ini hingga tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari kita ikhlaskan niat kita. Kita duduk di sini adalah untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita sikap bodoh terhadap syariat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita telah sebutkan ya kisah-kisah sebelum datangnya ataupun sebelum terjadinya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa poin yang cukup penting bahwasanya kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah hadisatul fil, yaitu penyerangan Abrahah ya, Al-Ashram menyerang ke kota Makkah dengan rencana menghancurkannya ya, adalah perkara yang nyata. Ini kisah nyata, bukan kisah hayalan. Jadi memang terjadi. Salah satunya adalah kisah-kisah ini begitu banyak dituliskan oleh para ahli sejarah tentang peristiwa ini. Bahkan dari kalangan Nasrani mengakui bahwasanya Abrahah itu pergi ke
Makkah, cuman dengan tujuan yang berbeda di dalam sejarah mereka. Mereka mengatakan Abraha al-Asyram ini pergi ke Mekah dengan rencana memang untuk membantu Romawi memerangi Persia. Akan tetapi ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ini poin pertama. Poin yang kedua menunjukkan bahwasanya kisah Abraha ini adalah kisah yang benar adalah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau meriwayatkan bahwasanya tatkala kecil beliau itu melihat ya, yang ma'ruf di kalangan orang-orang Mekah tatkala itu ada seseorang yang fakir dan juga miskin dan fakir dalam keadaan buta ya, minta-minta makanan di kota Mekah, dan ma'ruf ya, dikenal oleh orang-orang masyarakat di kota Mekah. Orang ini adalah salah satu daripada pasukan yang membawa gajah Abraha. Jadi Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya sakit buta ya, salah satunya kena batu. Allahu taala alam bisawab. Akan tapi hadis yang diriwayatkan ini adalah hadis yang kita bisa lihat di Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah berkaitan tentang benarnya kisah Abraha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ya kepada kita pembelajaran terkait penyerangan Abraha. Banyak hikmah-hikmah dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu berkaitan tentang hikmah di penyerangan Abraha ya ke kota Mekah. Yang pertama adalah faedah yang dapat kita petik, kekuatan yang dibangun atas kebatilan itu pasti akan binasa. Sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Abraha, ya, pasukan yang besar, ya, dengan teknologi mereka yang mereka miliki, serta pasukan yang ahli, bahkan mereka membawa gajah-gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah, akan tetapi dibangun atas kebatilan, Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Kemudian hikmah yang kedua adalah Islam adalah kunci satu-satunya kemuliaan yang hakiki. Islam adalah kunci satu-satunya kemuliaan yang hakiki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ya, menjadikan agama Islam adalah kunci keberhasilan orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab ini tidak akan menjadi mulia tatkala mereka tidak berkaitan dengan Islam. Dan ini menjadikan sebuah kaidah, siapa saja berpegang teguh dengan Islam, maka Allah akan berikan kejayaan kepada mereka. Sebagaimana kaum Arab, kita telah kisahkan kaum Arab, suku Arab, kaum yang terpecah belah, ya atau tidak? Tatkala Abraha menyerang, mereka bukan bersatu, tapi suku demi suku menyerang dan jelas kalah dengan pasukan yang besar yang dimiliki oleh Abraha. Ya, satu demi satu kemarin kita sebutkan Nufail ibnu Habib, ya, yang akhirnya menjadi tawanan, ya, tawanan Abraha. Kemudian hikmah yang ketiga adalah Makkah adalah kota yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yurid fihi bi ilhadim bi dzulmin." Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman di kota Makkah, maka kata Allah, "Nudzikhu min adzabin alim." Maka Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kepada mereka, atau akan Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka merasakan azab yang pedih. Ini 3 poin yang penting, ya, berkaitan tentang terjadinya, ya, berkaitan tentang peperangan Abraha atau serangan Abraha ke kota Mekah. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, kalau kita lihat mana yang paling afdal? Agama yang dipegang oleh Abraha, agamanya Abraha siapa? Agama apa? Agama
Nasrani. Sedangkan dengan agama yang dimiliki oleh ahli Mekah, orang ahli Mekah, apa agama mereka? Menyembah berhala. Berhalanya pun macam-macam. Sampai disebutkan 360 berhala berada di sekitar Makkah. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala malah memenangkan Quraisy, orang-orang Mekah, dibandingkan dengan Abraha? Ada yang bisa jawab? Apa hikmahnya? Hikmahnya yang tertera di kitab sirah, Ustaz. Ya, jawaban Anda tepat. Ya, hikmahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelahiran Nabi bukan di kaumnya Abraha, tapi di kaum Quraisy, ya, yang Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Hashim, ya. Itu yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kedudukan, ya, kaum yang di dalamnya akan lahir seorang nabi. Karena kabilah-kabilah yang lain, ya, di Jazirah Al-Arabiyah itu semuanya manut dengan kabilah Quraisy. Makanya tatkala terjadi pergolakan antara Nabi Muhammad dari Bani Hashim, dari Quraisy, dengan kaumnya sendiri, itu suku-suku yang lain membiarkan. Suku-suku yang lain membiarkan. Sampai mereka katakan, in hazima Muhammadun Quraisyan dakhalna fi dini Muhammad. Kalau Muhammad menang perang dengan Quraisy, kaumnya sendiri, maka kami akan masuk ke dalam agamanya Muhammad. Tetapi kalau memang kalah, ya, Nabi Muhammad kalah, maka kami akan tetap berhubungan dengan orang Quraisy. Bisa dipahami maksudnya, Pak? Jamaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang merencanakan hal ini, ya. Agar apa? Agar Quraisy ini menjadi panutan. Agar Quraisy ini menjadi panutan sehingga suku-suku yang lain akan masuk ke dalam Islam. Maka tatkala Nabi SAW itu telah membuka Fathi Makkah, membuka Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka, ya, berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya kalau di dalam kitab fiqh sirah ila qabilil bi'tsah, ya, ini di dalam fikih sirah disebutkan sampai 10 hikmah, ya, terjadinya peperangan, ya, Abraha menyerang Ka'bah. Kemudian kita telah membicarakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kita telah menjelaskan, ya, kepada jamaah sekalian bahwasanya apa yang dituduhkan oleh orang-orang bahwasanya tubuh Nabi bercahaya itu adalah sebuah kebohongan belaka, tidak benar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Lahir dalam keadaan yatim. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim. Yang pertama adalah menutup celah tuduhan bahwa ajaran Islam telah terkontaminasi. Bahwasanya Nabi SAW, seandainya saja ayah beliau masih hidup, ya, maka musuh-musuh Islam mungkin akan mengatakan bahwasanya Islam itu telah terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh ayahnya, karena pengaruh ayah begitu besar di dalam pendidikan seorang anaknya.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kepengurusan dan tarbiyah serta didikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wastana'tuka li nafsi, ya, aku sendiri yang mengurus tentang dirimu, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Thaha ayat 41. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan walitusna'a ala aini, segala perbuatan ya semua Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Sehingga Nabi SAW tidak mendapatkan pemahaman-pemahaman jahiliyah dan perkara-perkara jahiliyah dari ayahnya. Kemudian yang kedua, ini juga motivasi bagi mereka yang terlahir sebagai seorang yatim, bahwasanya keyatiman bukanlah halangan untuk mencapai keberhasilan, ya. Sebagaimana yang jelas tergambar daripada kehidupan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah agar Nabi SAW menjadi pribadi yang kuat, ya, yang jauh dari kemewahan. Karena Nabi SAW akan membawa risalah, yang risalah ini akan disampaikan kepada seluruh manusia. Maka perlu dipersiapkan, ya, perlu dipersiapkan mentalnya, ya, perlu dipersiapkan diri Rasulullah SAW, pribadi beliau sejak dini. Itu salah satu daripada hikmah Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian hikmah yang lainnya yang bisa kita tambahkan adalah anna fi nash'atihi yatiman yaj'aluhu aktsaru ihsasan bil ma'anil insaniyah. Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim itu membuat beliau lebih ihsas, lebih berasa, lebih mempunyai rasa kemanusiaan, ya. Lebih mandiri, lebih mandiri, ya. Bahkan disebutkan wa ibnul aghniya la ilma lahu bi ma'nal fuqara. Seorang anak yang kaya maka dia tidak mengetahui bagaimana makna jadi orang fakir, gitu. Nabi SAW merasakan hal tersebut. Makanya sampai Nabi SAW meminta agar beliau ya dihidupkan dalam keadaan miskin dan mati dalam keadaan miskin. Kehidupan Rasulullah SAW sangat sederhana. Sebagaimana kita ketahui kisah-kisahnya, Umar radhiyallahu an menangis tatkala melihat bekas ya pelepah kurma ya sebagai alas tidur Nabi SAW yang terlihat pada punggung beliau. Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Seandainya Nabi SAW berdoa gunung Uhud jadi emas, bisa jadi emas. Tapi Nabi SAW tidak mengucapkan doa tersebut. Makanya kata Nabi SAW, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Malilid dunia, ya. Aku tidak ada urusannya dengan dunia. Bagi mereka orang-orang kafir senang-senang di dunia, kan tapi akhirnya berujung neraka. Kita bersusah payah di dunia, akhirnya berujung di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu daripada hikmah Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, wa hadza ablaghul yatim wa a'la maratibih. Nabi SAW itu memiliki derajat yatim yang tertinggi. Kenapa? Karena beliau adalah seorang anak yatim yang tidak melihat bapaknya, sama sekali tidak melihat bapaknya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada dua khilaf di antara para ulama, bahwasanya
Nabi SAW lahir ya ketika ayahnya sudah meninggal. Ada yang mengatakan Nabi SAW masih di dalam janin, tetapi ayahnya sudah meninggal. Intinya beliau tidak punya sama sekali gambaran bagaimana wajahnya ayah beliau ya, dan lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ada perkara yang penting ya, yang perlu kita pelajari di dalam kelahiran Nabi SAW dalam keadaan yatim. Rasulullah SAW itu lahir di dalam keadaan yatim dan menyebabkan beliau harus menjadi orang yang mandiri dan cepat dewasa. Dengan didikan siapa? Ya, dengan didikan ibunya. Beliau mendapat pendidikan dari tarbiyah daripada ibunya. Walaupun beberapa tahun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyisakan waktu tersebut agar Nabi Muhammad SAW mendapatkan tarbiyah kasih sayang dari ibunya. Dan hal ini kalau kita melihat bagaimana tarbiyah ya generasi-generasi terdahulu, maka kita akan lihat Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu hidup dengan siapa? Ibunya di Mekah. Nabi Ibrahim jauh ya. Maka kalau kita lihat kisahnya, hanya beberapa kali saja datang ke kota Mekah untuk melihat anaknya, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Nabi Musa, lihat kisahnya di Al-Quran. Apakah pernah disebutkan bapaknya? Enggak pernah disebutkan bapaknya ya. Tapi dia mendapatkan ya tarbiyah ya, mendapatkan air susu dari ibunya ya. Inilah walam najid dzikran li abih indal hadis anhu alaihi salam bil Qur'anil Karim. Enggak pernah kita dapatkan. Begitu juga Isa ibnu Maryam. Dirawat sama siapa? Sama ibunya. Bapaknya mana? Ada? Enggak ada bapaknya, ya kan? Akan tetapi kedudukan seorang ibu ini adalah kedudukan yang sangat tinggi. Ya, sampai disebutkan bahwasanya barang siapa yang menyiapkan seorang ibu ya, al-ummul madrasatun ya. Ibu itu adalah madrasah. Barang siapa yang menyiapkannya, sungguh dia telah menyiapkan ya bangsa atau kaum yang baik. Ini makanya memilih istri atau memilih calon istri adalah perkara yang penting di dalam agama kita. Sehingga perkara ini perlu sangat diperhatikan sebagaimana dalam hal tarbiyah. Ya, kalau kita lihat sebagaimana para nabi-nabi terdahulu adalah mereka yang dididik oleh ibu-ibu mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibu-ibu kita yang telah wafat. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu kedudukan ya seorang ibu di dalam tarbiyah. Kemudian ada beberapa yang kita perlu ketahui bersama dari sifat kelahiran Nabi Muhammad SAW dari riwayat-riwayat yang lemah yang sering kita dengar. Yang pertama adalah ya, kalau ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu keluar bukan kepalanya duluan, ya, tiba-tiba langsung duduk bersandar. Ini riwayatnya lemah, ya, sanadnya lemah dan tidak benar. Kemudian bahkan disebutkan sangat lemah ya. Kemudian Nabi SAW ketika baru lahir diletakkan di atas batu, batunya pecah. Ini juga ini sungguh kong begini keluar dari batu ya. Baik, ini juga tidak benar agar Nabi SAW itu melihat ke atas langit. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW lahir, jimat-jimat Aminah langsung terpotong-potong. Ini juga bohong.
riwayat lemah, riwayat yang tidak benar. Sedangkan Aminah bermimpi yang bahwasanya ada orang yang menyuruhnya memerintahkan anaknya agar diberikan nama Muhammad. Ini kemarin saya melihat ada beberapa riwayat yang disebutkan di dalam kitab. Allah Ta'ala alam, Ustadz Firanda memasukkannya ini termasuk daripada riwayat-riwayat yang lemah ya. Kemudian riwayat yang lain bahwasanya tatkala Nabi dilahirkan, istana Raja Persia pun bergetar hebat. Ini juga bohong. Kemudian api yang disembah oleh kaum Majusi padam. Ini juga riwayat yang lemah. Disebutkan bahwasanya danau atau sawah menjadi kering, berhala yang di sekelilingnya pun menjadi hancur. Kemudian bahwasanya disebutkan Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah bersunat. Ada yang di sini lahir sudah bersunat? Wah, kada bayar ke dokter lagi sudah, ke mantri kan? Ya, Nabi SAW disebutkan lahir ya dalam keadaan bersunat. Ya. Akan tetapi ada juga riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu lahir belum bersunat, akan tapi disunat oleh kakeknya di hari yang ketujuh. Dan ini udah menjadi kebiasaan Arab. Walaupun dua-duanya adalah riwayat yang lemah, akan tetapi kalau kita lihat sebagaimana dengan kebiasaan Arab, ketika anaknya lahir itu 7 hari kemudian mereka potong kambing, kemudian mereka juga menyunat anak-anak kecil mereka. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah disunat ya. Kalau kita orang Indonesia sebagian takut anak-anak kecilnya disunat, ya kan? Baik. Kemudian adapun dalil yang rajih terkait dengan kelahiran Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Da'wati Abi Ibrahim." Aku adalah doanya kakek Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim berdoa di surat Al-Baqarah ayat 129. Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ketika tatkala setelah menyelesaikan bangunan Ka'bah, ya, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada ya kaum yang ada di Makkah ini seorang rasul, dan ini adalah ijabah daripada doa Nabi Ibrahim. Wa bisyarati Isa qaumah, dan aku adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala juga abadikan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 6 ya. Ketika beliau mengabarkan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Kemudian kata Nabi, wa ru'ya ummi allati ra'at ka'annaha kharaja minha nur. Dan ini juga adalah salah satu daripada mimpi ibuku. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad ya. Dan dinyatakan sahih li ghairi oleh Al-Arnaut ya. Oleh Al-Imam Al-Arnaut. Wa ru'yatu ummi, dan ini termasuk daripada mimpi ibuku. Jadi ibu beliau memimpi, yaitu keluar dari beliau nur, cahaya, adha'at lahu qusur Syam, maka terlihat istana-istana di negeri Syam. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau menunjukkan bahwasanya nantinya kemenangan ataupun kehebatan kaum muslimin dan Islam itu nanti di akhir zaman akan berada di negeri Syam, dan di sana juga tempat Nabi Isa alaihissalam akan turun. Kemudian kita berbicara tentang hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW itu lahir di hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Bulannya saja yang berselisih. Ada yang bilang di bulan Ramadan, ada yang bilang di bulan Rabiul Awal. Yang bilang di Ramadan, mereka berhujah, para ulama berhujah, ahli tarikh berhujah, bahwasanya Nabi SAW itu ketika diangkat menjadi Rasul itu di umur 40. Dan mereka mengatakan bahwasanya pertama kali turun wahyu itu di bulan Ramadan.
Kalau di hari itu umur 40 di bulan Ramadan pas hari itu, kalau tarik mundur maka juga di bulan Ramadan. Bisa dipahami Pak? Maka juga di bulan Ramadan. Tetapi yang rajih insya Allah Nabi SAW itu lahir di hari Senin Rabiul Awal. Baik, sampai sini bisa kita pahami? Nah, ingat ya. Jadi yang rajih insya Allah adalah di hari Senin dan di bulan Rabiul Awal. Sedangkan tanggalnya ini khilaf. Ada 5 pendapat para ulama berkaitan tentang hal tersebut. Ada yang menyebutkan 2 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan 8 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan 10 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal. Ada juga yang menyebutkan 17 Rabiul Awal. Ini hari lahir. Nah, kemudian sedangkan wafatnya Nabi SAW ini ittifaq, tidak ada khilaf bahwasanya Nabi itu wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi yang khilaf itu adalah hari lahirnya, ya. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim tatkala melihat atau menanggapi kelahiran Nabi SAW? Maka ada 3 model manusia. Sebelum kita masuk kepada 3 model manusia ini, kita masuk ke fikih sirah ila qubail bi'tsah, ya. Fikih sirah tentang sebelum Nabi SAW diutus. Yang pertama, sikapnya adalah bahwasanya penanggalan ataupun berkaitan dengan kelahiran Rasulullah SAW, tanggalnya, bulannya, harinya, la yartabitu bi'ibadatin muayyanatin minal ibadah. Tidak ada berkaitan dengan ibadah tertentu. Tanggalnya, bulannya, tahunnya, harinya. Tidak ada berkaitan dengan ibadah tertentu. Walam yushra' fihi ayyu naw'in minal ibadah ihtifalan kana aw ghairuh. Tidak ada disyariatkan satu jenis ibadah khusus ataupun acara khusus ataupun yang lainnya untuk merayakan ataupun untuk mengetahui bahwasanya itu adalah hari kelahiran Nabi. Li'anna far'al ibadah muaqqatah bi zamanin ma'rifatu waqtiha. Karena yang namanya ibadah itu pasti muaqqat, ada waktunya, ya. Dan dengan zaman ataupun dengan waktu yang telah diketahui dalam syariat. Dan ini menjadi pendalilan bahwasanya orang-orang yang merayakan hari-hari kelahiran Nabi SAW adalah perkara yang tidak ada di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan al-bahthu wal jam'u wa taharri an miladir rasul, mencari ataupun mengumpulkan data-data berkaitan tentang kelahiran Rasulullah SAW, ini sejatinya adalah bentuk cinta kepada Nabi Muhammad, ya, dan bentuk perhatian terhadap sirah Nabi dan kehidupan Nabi. Jadi nggak ada berkaitan dengan ibadah ataupun hal tertentu. Kemudian ada yang mengatakan, kan Nabi SAW pernah bersabda dengan sabdanya bahwasanya Nabi SAW itu lahir di hari Senin. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, wulidtu fihi wa unzila ala fihi, ya. Kata Nabi SAW, itulah hari Senin, ya, dzalika yaumun wulidtu fihi, hari yang aku lahir di dalamnya. Wa unzila alayya fi, dan itu hari yang aku diturunkan wahyu kepadaku. Nah, kalau dilihat dari hadis ini, maka
hadis ini tidak menentukan bahwasanya hari itu adalah hari khusus buat kelahiran Nabi. Akan tetapi hari yang juga Nabi SAW diturunkan wahyu, ya. Jika ada yang berdalil inna siyama hadzal yaum ihtifalu bi yaumi wiladatih. Kami berpuasa pada hari ini adalah bentuk ihtifal dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita katakan inna siyamal muslim li hadzal yaum laisa likaunihi yauma maulidir rasul wa inna malikaunir rasul amru bisiyamihi. Nah, hari Senin, ya, yang seorang muslim berpuasa bukanlah disebabkan karena hari itu dilahirkan Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW, ya, diperintahkan untuk berpuasa di hari Senin, karena pada hari itu juga kata beliau tu'radu fihi mal a'malu ala rabbil alamin. Hari Senin dan hari Kamis adalah hari yang, ya, amalan seseorang dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim, dan aku menyukai tatkala dipaparkan amal ibadahku aku dalam keadaan berpuasa. Baik, itu berkaitan dengan, ya, kelahiran Nabi SAW. Sedangkan model manusia di dalam menyikapi hal itu ada tiga model, ya. Model yang pertama adalah yaitu mereka mensyukuri dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Harus kita bersyukur dengan kehadiran Rasulullah SAW, yaitu dengan berpuasa di setiap pekannya di hari Senin dan Kamis, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berpuasa pada hari-hari ini. Baik, terkhusus hari-hari ini adalah hari bulan-bulan di bulan haram, ya, bulan yang Allah lipat gandakan pahala tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, mengadakan acara maulid dengan membaca sejarah Nabi SAW kemudian beramal saleh. Nah, ini terjadi khilaf di antara dua para ulama, ya. Para ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya maulidan itu boleh. Wah, kelihatannya ulun mazhabnya itu, Ustaz. Boleh. Enggak pas, ya. Akan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilakukan tatkala hal itu dilakukan, ya. Yaitu hal-hal yang jelas. Tidak ada acara-acara yang dapat bermaksiat di dalamnya, ikhtilat di dalamnya, ya, bahkan memainkan musik dan lain sebagainya. Maka hal ini adalah perkara-perkara yang memang menjadi syarat dari para ulama. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya yang namanya acara maulid adalah acara yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para imam mazhab. Dan ini adalah bentuk tasyabuh dengan kaum Nasrani yang mereka mempunyai hari kebangkitan dan hari kelahiran dan hari kematian, ya, Isa al-Masih. Kemudian, ya, ketiga, model manusia yang ketiga adalah mengadakan acara maulid dengan berhura-hura, berlebih-lebihan, mencampurinya dengan kemungkaran-kemungkaran, ya kan? Kalau kita lihat sudah banyak sekali, ya, acara-acara maulid ini diisi dengan berbagai macam kemungkaran, berbagai macam model-model, ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengundang biduan, ya. Kadang diadakan lomba-lomba yang juga tidak berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Bahkan uniknya ada juga orang-orang yang datang ketika acaranya pada Isya, ya dia datang pada Isya, salat maghrib enggak, salat Isya enggak, dan lain sebagainya, banyak sekali, ya. Dan kita menyebutkan hal ini untuk bukan untuk meremehkan atau merendahkan saudara-saudara muslim kita yang melakukan hal tersebut, tapi kita menyampaikan hal ini adalah bentuk kebenaran dan bentuk sayang kita terhadap mereka, bahwasanya amalan-amalan ini adalah perkara yang tidak benar. Bahkan, ya, Kiai Hasyim Asy'ari menulis kitab At-Tanbihatil Wajibat liman yasna al-maulidi bil munkarat. Ya, artinya adalah peringatan yang wajib disampaikan kepada yang bermaulid Nabi dengan kemungkaran-kemungkaran. Mudah-mudahan ada para asatizah yang bisa ataupun membahas, ya, pembahasan yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
ya memberikan kemudahan kita untuk dapat menelaah ya kitab-kitab para ulama, terkhusus datang dari Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahami agamanya dan memudahkan kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kemudian insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengisahkan terkait dengan persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta peristiwa terbelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibelahnya dada Nabi, berapa kali beliau dibelah dadanya ya dalam riwayat ya. Nanti kita akan sebutkan dan bagaimana kisah-kisah yang akan kita dapatkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.